Ini proses yang telah mulai dari 22 September dan sekarang di tanggal 14 November kita ada di acara pemaparan ini ya. Nah, sebelumnya dalam 2-3 minggu terakhir kami telah meminta para caketum untuk melengkapi ketentuan administratif dan juga kami telah menjalankan interview kepada 5 calon ketua umum yang ada. Sekarang kami sudah 3 ya, nanti kita akan menjelaskan di slide selanjutnya kriteria dan prosesnya seperti apa. Dan harapannya kami daripada anggota untuk bisa melakukan voting dalam seminggu ke depan. Jadi semoga 20 November kita udah bisa ada keputusan dan bisa mulai menjalankan rencana kerjanya sooner than later. Saya izin mengundang Bapak Hamdi untuk menyampaikan paparan kepada anggota Asosiasi Blockchain Indonesia. Baik, terima kasih Faiza. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan Pak Hari Sasongko, Bro Yudo, dan Bro Tigran, Bro Stephen, dan Bro Renan ya atas kerja kerasnya sehingga sudah menentukan 3 calon ketua umum Asosiasi Blockchain Indonesia periode 2026 dan 2028. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bro Robi yang sudah bekerja keras sehingga membawa ABI menjadi asosiasi seperti yang ada saat ini. Sekali lagi terima kasih Bro Robi karena selama ini kita juga sudah bekerja sama. Mudah-mudahan ke depannya siapapun nanti yang akan terpilih menjadi ketua umum kita tetap bisa bekerja sama dengan baik. Silakan Faizat diteruskan ininya. Ini presentasi saya yang juga saya sampaikan kepada panitia pemilihan. Yang pertama adalah terkait dengan visi misi. Ini saya mencoba menyusun ulang ya visi misi untuk ABI. Karena saya lihat visi misi yang ada sekarang mungkin penuangan kata-katanya belum begitu tepat, jadi saya tulis ulang dan saya juga kaitkan atau selaraskan dengan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto yang disusun oleh OJK periode 2024-2028 ya. Yang pertama adalah saya ingin menjadikan ABI ini menjadi asosiasi yang memotori peningkatan adopsi dan inklusi inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia. Jadi kalau secara teori kan visi itu adalah kita ini ingin menjadi apa. Saya membayangkan ABI harus menjadi asosiasi yang memotori peningkatan adopsi dan inklusi ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia. Nah, kemudian misi. Misi itu apa? Misi adalah bagaimana kita mencapai visi yang tadi, menjadi asosiasi yang memotori peningkatan adopsi dan inklusi ITSK tadi. Nah, yang pertama adalah menjadikan industri ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto Indonesia sebagai acuan bagi industri sejenis secara regional dan global. Kita patut berbangga bahwa regulator di Indonesia dimulai dari Bapepti dan sekarang di OJK itu sudah melakukan inisiatif yang begitu progresif dalam mengatur industri kripto ini di Indonesia atau industri aset keuangan digital di Indonesia. Nah, karena kita sudah menjadi pionir di industri ini, jadi ABI harus bisa menjadikan industri ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto Indonesia ini sebagai acuan bagi industri sejenis secara regional dan global, baik dalam hal adopsi maupun adopsi oleh pelaku industri maupun inklusi masyarakat. Artinya makin banyak masyarakat yang masuk ke industri ini. Kedua, misinya adalah menjembatani. Jadi ABI harus bisa menjembatani, memperjuangkan regulasi yang fleksibel, adaptif,
dan terukur untuk memberikan kemudahan dan nilai kompetitif kepada pelaku bisnis lokal dengan tetap mengedepankan keamanan dan pelindungan konsumen. Nah, terkait misi kedua ini, saya sudah lakukan. Mungkin teman-teman yang pernah menonton wawancara saya dengan CNBC pada tanggal 3 November yang lalu, di situ saya mengangkat isu yang terkait dengan revisi Undang-Undang P2SK, di mana di salah satu pasal, khususnya pasal 312A, itu ada indikasi bahwa nantinya ke depan industri kripto ini akan ada ke arah monopoli. Jadi saya kira kalau pasal ini goal, itu akan mempengaruhi keberadaan kita, khususnya PAKD, pedagang aset keuangan digital. Jadi pasal 312A itu menurut saya sih sangat krusial. Jadi dalam hal ini kita sebagai asosiasi harus memperjuangkan jangan sampai ke depannya terjadi monopoli terhadap perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto ini, sehingga keberadaan PAKD akan bisa terpengaruh di ke depannya. Nah, saya sudah lakukan wawancara di CNBC dan juga wawancara di beberapa media tertulis, yaitu Investor Daily, Investor Trust, dan juga Warta Ekonomi. Teman-teman bisa baca di media tersebut, isu ini sudah saya angkat. Dan yang kedua yang juga akan saya angkat kalau nanti saya terpilih sebagai Ketua Umum ABI, mungkin di 100 hari pertama saya akan bertemu dengan Pak Purbaya untuk bicara, untuk memperjuangkan penerapan pajak yang lebih ringan atau setara dengan industri yang lain. Seperti pajak PPh final, kita akan dikenakan 0,21%. Sementara di industri pasar modal di saham itu cuma kena 0,1%. Jadi paling tidak kita disamakan dengan industri yang lain. Jadi kalau saya terpilih, saya punya komitmen untuk menemui Pak Purbaya dalam 100 hari kerja pertama saya. Baik, sekarang kita masuk ke program kerja rincinya. Saya sudah membuat 10 program kerja yang akan saya lakukan bersama dengan pengurus lainnya tentunya nanti kalau sudah terbentuk. Yang pertama adalah menciptakan level playing field yang adil bagi pelaku domestik. Sebagaimana kita tahu semua, saat ini ada perbedaan perlakuan ya. Kita sebagai license PAKD dikenakan banyak peraturan, sementara exchange lain yang tidak punya izin di Indonesia, mereka bebas melakukan pemasaran di Indonesia melalui KOL yang ada. Tadi Bro Robi juga sudah singgung hal tersebut. Jadi program kerja pertama ini tujuannya adalah menjamin adanya kesetaraan perlakuan dan regulasi antara pemain lokal dan global. Program kerjanya apa? Yaitu advokasi regulasi yang adil. Jadi nanti ABI akan membentuk regulatory task force yang nantinya bekerjasama dengan OJK, Kemenku, dan lembaga dan pemerintah lainnya. Kemudian mengadakan regulatory dialog forum secara triwulanan dengan regulator dan pelaku industri. Kemudian program kerja kedua, kajian dan position paper. ABI menyusun white paper tentang kebijakan kompetitif untuk industri ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia. Jadi kita mencari seperti apa sih regulatory atau kebijakan yang harus kita terapkan sehingga kompetitif bagi pelaku. Kemudian ABI juga akan melakukan benchmarking dengan kebijakan global. Ambil contoh Singapura, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya. Berikutnya, baik. Nah, outputnya apa? Nanti akan ada 2 laporan kebijakan per tahun. Jadi ini konkret ya, hasil yang akan saya hasilkan nanti kalau saya terpilih. Kemudian 1 forum dialog per 3 bulanan, dan juga rekomendasi resmi kepada regulator. Itu hasil yang akan dicapai dengan program pertama ini. PIC-nya siapa? Nanti mungkin akan ada komite regulasi dan advokasi ABI. Berikutnya, baik. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan tarif pajak transaksi agar lebih kompetitif. Tadi saya sudah singgung bahwa
program kerja saya 100 hari pertama saya akan bicara dengan DJP dan tentu saya juga dengan Menteri Keuangan, dengan Pak Purbaya. Saya akan minta waktu untuk menghadap untuk bicara soal ini. Jadi agar industri ITSK khususnya aset kripto ini bisa diberikan penerapan pajak yang kompetitif atau setara dengan industri yang lain, sepertinya contohnya pasar modal. Jadi di sini akan ada program kerja kajian dampak pajak, kemudian koordinasi dengan Direktorat Pajak, dan kampanye edukasi kepada publik. Berikutnya, Pak. Nah, hasilnya apa? Nantinya akan ada proposal kebijakan pajak industri kripto. Tentu saja kita akan sampaikan ke pemerintah, dalam ini DJP dan Kemenkeu. Kemudian akan dilakukan rapat kerja dengan DJP dan OJK minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian akan ada publikasi hasil kajian di media ekonomi nasional supaya publik tahu apa yang sudah kita lakukan dan akan diterapkan kepada konsumen nantinya. Nah, di PIC-nya siapa? Itu akan ada Komite Fiskal dan Pajak di ABI. Berikutnya, program kerja ketiga adalah pengembangan produk ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto dalam negeri. Sebagaimana kita tahu, sebagian besar dari produk aset kripto sekarang adalah produk dari luar negeri. Jadi kita akan mendorong pengembangan produk ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto dalam negeri. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah dan ragam produk ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto yang berasal dari ekosistem lokal. Kemudian jadi akan ada program kerja pembuatan Made in Indonesia Digital Asset. Kemudian ada sandbox inovasi dan kemitraan teknologi. Berikutnya, nanti outputnya adalah 5 proyek aset digital lokal, kemudian ada program sandbox dan MOU dengan teknologi global. PIC adalah Komite Inovasi dan Produk Aset Digital. Berikutnya, keempat adalah mewujudkan industri yang teratur, tertib, dan mengedepankan perlindungan konsumen. Tujuannya adalah menjaga kepercayaan publik dengan memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen. Nah, program kerja tentu saja harus ada standarisasi perlindungan konsumen, kemudian audit kepatuhan berkala, dan juga nanti kita akan adakan program pemilihan anggota ABI yang taat regulasi. Berikutnya, mungkin langsung ke 5, ya, program 5, karena saya sudah diingatkan waktu. Kelima adalah program edukasi dan literasi ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto nasional. Tujuannya adalah meningkatkan program edukasi dan literasi publik dalam rangka meningkatkan jumlah investor domestik yang paham risiko dan manfaat ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto. Jadi nanti akan ada Crypto Literacy Month, kemudian akan ada roadshow ke 10 kota besar di Indonesia bersama OJK dan SRO. Kemudian akan ada online dan webinar dan juga kolaborasi kampus dan komunitas. Tadi juga sudah disinggung soal komunitas ini ya, dari Mas Rofik kalau nggak salah. Jadi nanti akan ada kolaborasi antara kampus dan komunitas. Berikutnya 6. Kerjasama dengan, program ke-6 adalah kerjasama dengan proyek dan perusahaan blockchain global. Kita tahu bahwa asosiasi kita namanya ada Asosiasi Blockchain Indonesia. Tapi image ABI selama ini adalah asosiasi dari pedagang aset keuangan digital atau aset kripto. Itu suka tidak suka, jadi image-nya adalah sebagai asosiasi crypto exchange. Nah, saya ingin menarik sebanyak mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia blockchain ini untuk aktif di asosiasi ini. Nah, melalui program kerjasama dengan proyek dan perusahaan blockchain global ini. Tujuannya adalah untuk mendorong transfer teknologi dan penggunaan teknologi blockchain dalam sektor real. Jadi akan ada blockchain partnership program, project sektor real, dan konferensi blockchain ASEAN. Berikutnya, 7 adalah ABI sebagai jembatan komunikasi regulator dan industri. Tujuannya adalah untuk menjadi mitra strategis regulator dan wadah koordinasi lintas pelaku industri. Jadi akan ada forum koordinasi OJK, ABI, SRO, dan juga pusat informasi dan konsultasi. ABI harus menjadi helpdesk bagi seluruh anggota dalam menginterpretasikan regulasi. Jadi anggota jangan sampai bingung menginterpretasikan suatu peraturan
Mereka tinggal tanya ke helpdesk yang ada di ABI. Berikutnya, langsung ke 8, penyerapan aspirasi dan partisipasi anggota. Tujuannya adalah menjamin ABI benar-benar mewakili kepentingan seluruh anggota. Jadi nanti rencananya kalau saya terpilih, saya akan bagi-bagi bidangnya. Jadi akan ada WKU khusus membawahi PAKD atau Crypto Exchange, kemudian ada WKU yang membawahi blockchain dan Web3 secara keseluruhan, kemudian ada juga WKU yang membawahi community, dan juga tentu saja WKU yang untuk supporting entities lainnya, gitu, seperti regulatory teknologi, perusahaan-perusahaan auditor dan segala macam. Jadi nanti dibagi-bagi WKU itu per kelompok jenis usaha, gitu. Berikutnya, 9 adalah peningkatan peran anggota non-exchanger. Nah, tadi saya juga singgung bahwa selama ini kan memang yang terlihat aktif itu adalah para anggota yang berasal dari exchanger. Kedepannya kita ingin bahwa anggota yang non-exchanger pun harus bisa berperan aktif dalam asosiasi ini. Jadi tujuan program kerja ke-9 ini adalah memperluas peran pelaku non-exchanger seperti blockchain developer, auditor, konsultan, riset, dan segala macam. Berikutnya, ke-10 adalah update analisa pasar dan perkembangan Web3, blockchain, dan kripto lokal serta global. Tujuannya adalah untuk memberikan update mengenai analisa pasar dan perkembangan dunia Web3, blockchain, dan kripto di lokal dan global sebagai acuan bagi anggota ABI. Program kerja adalah pembentukan tim riset di ABI, yang tujuannya adalah untuk membuat program kerja riset di ABI, kemudian pembuatan laporan riset lokal dan global secara tahunan, kemudian juga ada Crypto Outlook Event, yaitu pembentukan tim event khusus untuk acara ini. Ini adalah program kerja saya kalau saya terpilih sebagai ketua umum. Tentu saja program kerja ini akan saya bahas bersama seluruh pengurus nantinya kalau saya terpilih sebagai ketua umum. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai saya, itu saya juga di sini saya share LinkedIn saya atas nama Hamdi Asarbaini. Kemudian juga ada Instagram saya @ahasarbaini, dan juga YouTube channel. Saya juga punya YouTube channel yang berisi podcast mengenai investasi, khususnya kripto dan saham dan forex dan segala macam. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa lihat di medsos saya ini. Saya kira itu saja teman-teman semua presentasi saya mengenai visi, misi, dan program kerja saya kalau terpilih sebagai Ketua Umum ABI untuk 2026-2028 nanti. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bapak Hamdi. Baik, berikutnya akan kita buka juga sesi Q&A seperti sesi Bapak Robi. Untuk teman-teman anggota yang akan mengajukan pertanyaan bisa langsung mengajukan dan on mic. Mungkin sekitar 2 pertanyaan sehubungan dengan batasan waktu. Mungkin kalau sambil menunggu juga, baik, dari Bu Yasmin dulu mungkin bisa disampaikan. Iya, selamat sore Pak Hamdi. Terima kasih tadi untuk pemaparan visi dan misinya Pak. Dari kami ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kan tadi mungkin kita lihat inisiasinya bagus dan banyak gitu ya Pak. Dan mungkin akan banyak juga penyesuaian baik itu secara manpower maupun dari sisi finansial gitu. Nah, mengingat mungkin mostly dari anggota ABI secara level mungkin kan banyak yang memang startup, tapi memang banyak juga yang besar gitu. Kira-kira nanti konsiderasi cost-nya akan seperti apa menurut Bapak? Lalu yang kedua, dari banyaknya tadi visi yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira dari yang sudah berjalan di ABI saat ini, apa isu utama yang menurut Bapak perlu diperbaiki dan akan Bapak push di 100 hari kerja pertama jika Bapak terpilih sebagai ketum? Itu sih Pak.
pertanyaannya. Ya, terima kasih Yasmin. Terus terang kan belum dapat gambaran yang real mengenai kondisi keuangan ABI saat ini ya. Tapi menurut saya sih kalau kita punya sudah meletakkan suatu program kerja, tentu saja nanti kita akan dengan sendirinya akan mencoba mencari solusi terhadap pendanaan dan segala macam. Saya kira kalau nanti pengurus baru sudah terbentuk, soal penggalang dana yang tadi juga sudah diinisiasi oleh Pak Robi, Bro Robi sebagai ketum yang sekarang, saya kira itu saya akan berdiskusi dengan beliau untuk program pendanaan ke depannya. Itu yang pertama terkait cost tadi, Yasmin ya. Kemudian yang kedua terkait dengan program kerja yang 100 hari ya. Yang pertama yang tadi yang saya sampaikan adalah saya akan memperjuangkan kesetaraan penerapan pajak ya terhadap industri kripto. Dan yang pertama yang tadi yang sudah saya lakukan itu adalah memperjuangkan revisi Undang-Undang P2SK yang sudah diinisiasi oleh DPR. Tapi saya melihat itu ada risiko yang akan ditanggung oleh PAKD ke depan kalau pasal 312 itu goal. Itu bisa terjadi suatu saat ke depan nanti akan terjadi monopoli perdagangan aset kripto di Indonesia. Dan itu akan membahayakan keberadaan PAKD. Jadi kalau ditanya 100 hari pertama yang akan saya lakukan, itu tadi soal pajak, kemudian soal revisi Undang-Undang P2SK. Saya sudah tampil di CNBC, kemudian minggu depan saya rencana akan ketemu dengan beberapa anggota Komisi 11 untuk menyampaikan isu ini. Itu, Yasmin. Siap, Pak. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Kira-kira apakah ada dari rekan-rekan juga yang ingin mengajukan pertanyaan? Sekiranya belum, mungkin ini Pak Hamdi, kebetulan Pak Rafiq juga tadi kan menanyakan pertanyaan mengenai ekosistem dari kripto ya Pak. Mungkin pertanyaan Pak Rafiq juga bisa dibantu dijawab karena kebetulan Pak Rafiq mention. Sebetulnya tadi sudah disinggung di salah satu program kerja saya, tapi itu akan masuk nanti di program kerja 8 dan 9 ya. Bisa Faiza ke 8 dan 9. Ya, jadi ini kan penyerapan aspirasi dan partisipasi anggota. Kemudian di 9 itu 9 coba. Ya, peningkatan peran anggota non-exchanger. Jadi nantinya akan ada apakah penyebutannya waketum atau apa ya itu, tapi bidangnya khusus untuk ini untuk komunitas. Jadi akan ada satu bidang yang khusus membawahi komunitas ini untuk menyerap aspirasi dari komunitas-komunitas kripto yang banyak terdapat di Indonesia. Jadi saya kira itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rafiq tadi. Jadi nanti akan ada waketum khusus untuk membawahi komunitas ini, isu komunitas. Saya kira itu, Faiza. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Mungkin saya bisa lempar lagi ke rekan-rekan anggota sekiranya masih ada yang hendak menanyakan. Mungkin saya juga sekalian menginfokan bahwa pertanyaan ini nanti di akhir bisa ditanyakan juga kepada calon-calon ketua umum, termasuk Bapak Robi, Bapak Hamdi, dan Pak Rafael. Dan materi paparan dari setiap calon ketua umum akan disampaikan juga kepada anggota di Telegram, di WA, dan juga di email. Jadi sekiranya bisa nanti langsung menanyakan kepada calon ketua umum terkait paparan visi misi dan juga rencana kerjanya.